Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Kita akan belajar di bab baru, yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Sebelum ibu menjelaskan, ada sedikit yang ibu sedikit paparkan ya mengenai orang tua. Baiklah, kita semua pasti memiliki orang tua ya. Baik orang tuanya yang masih hidup, yang bisa kita lihat, ataupun orang tua yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita, sejak kita masih kecil hingga sampai sekarang ini. Nah, pengorbanan mereka, baik itu jiwa, raga, waktu, dan yang lainnya, tidak bisa kita balas dengan apapun. Nah, di dalam Islam telah mengatur segala hal kehidupan kita, termasuk yaitu apa? Menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik waktu siang maupun waktu malam. Kemudian tidak sedikit perih yang harus ditahan demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Nah, betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguhnya tidak berlebihan apabila Rasulullah menegaskan ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Nah, itu ya hadis yang mungkin sering kalian dengar juga. Namun demikian, seringkali kita saksikan ya, baik itu di media sosial, di TV, di koran dan sebagainya, masih banyak berita-berita tentang sadisnya seorang anak tega, ada yang menyiksa orang tua, ada yang sampai kejam membunuh orang tua, ada yang sampai membuang, ada yang sampai pokoknya berujung orang tua yang menjadi korban. Nah, akhirnya apa? Kebaikan orang tua seakan-akan sirna ditelan oleh apa? Egoisme dan amarah seorang anak. Nah, lalu apa semestinya yang kita lakukan sebagai seorang anak? Ya. Nah, baiklah kalian tolong perhatikan penjelasan materi ini ya. Pengertian orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu, baik melalui hubungan biologis maupun hubungan non biologis. Maksudnya apa? Artinya hubungan biologis adalah yang menyebabkan kita lahir, itu orang tua ya, artinya orang tua kandung. Namun ada juga orang tua yang non biologis. Contohnya misalnya orang tua angkat ya, yang memiliki anak karena adopsi. Kemudian ada juga orang tua atau ayah maupun ibu tiri ya. Namun semua orang tua itu intinya sama, yaitu memiliki peranan penting dalam membesarkan anak. Karena dalam Islam, orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Nah, kemudian guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan paham akan ilmu. Baik guru maupun orang tua memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak ya. Nah, kemudian kemudian kewajiban bagi seorang mukmin untuk berbakti kepada orang tuanya, termasuk pula berbakti kepada guru, itu mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama. Berbakti dalam hal ini adalah mencakup apa saja, baik tindakan yaitu kepatuhan, kemudian ketaatan, kemudian kasih sayang, kemudian penghormatan, ketundukan, sopan santun, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, berbakti kepada orang tua, baik biologis maupun non biologis, adalah jihad seorang anak. Paham ya? Jadi berbaktinya seorang anak terhadap orang tua atau kepada orang tua itu adalah jihad seorang anak menurut Rasulullah SAW. Nah, adapun berbaktinya seorang anak terhadap guru adalah jalan berkah bagi ilmu yang didapatkan seorang murid. Jadi paham ya? Nah, itu. Kemudian menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat yang dalam Al-Quran menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua, selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya.
Nah, sebagai muslim yang baik tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada ibu maupun ayah. Ini dikuatkan lagi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wahabil walidaini ihsana imma yablughanna indaka lakibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada siapa? Kepada ibu dan bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan jangan engkau sekali-kali membentaknya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, Islam sebegitu mengajarkannya bagaimana sebagai seorang anak harus taat, patuh, dan tunduk kepada orang tua, menghormati orang tua dengan penuh kasih sayang sudah diatur di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, selanjutnya, jika ada pertanyaan, ibu atau bapak siapa yang paling berhak ditaati dunia ini? Ini ada sebuah hadis, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di nomor 4621 diceritakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik?" Ya, tanya pria itu. Beliau menjawab, atau Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" Tanya kembali. "Ibumu," jawab Rasulullah. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu," jawab Rasulullah. "Terus siapa lagi ya Rasulullah?" Sampai dia itu bertanya. Sudah 3 kali jawabannya ibumu. Lalu Rasulullah menjawab, ayahmu. Jadi sudah jelas ya, di situ Rasulullah menggambarkan 3 kali kita berbakti kepada ibumu, lalu ayahmu. Maka tidak heran ya kalau di dalam Al-Quran digambarkan bahwasannya surga ada di telapak kaki seorang ibu. Subhanallah, begitu mulianya ya Islam menggambarkan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, sampai Allah gambarkan bahwasannya surga ada di telapak kaki seorang ibu, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian melukai hati ibumu ya, di rumah umi atau emak ataupun siapapun ya. Nah, kemudian ada nggak batasan berbakti kepada orang tua selama tidak bermaksiat kepada Allah? Di sini ada dijelaskan lagi di surat Luqman ayat 15 ya. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadakulah tempat kembalimu, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Luqman ini jelaskan bahwasanya ketika ya orang tua ya tidak memaksamu untuk mempersekutukan aku, itu kewajiban kamu berbakti. Tapi ketika orang tua sudah menyuruh kamu untuk mempersekutukan aku, atau misalnya auzubillah ya, sampai misalnya menjual akidah atau menyalahgunakan akidah, itu kita tidak harus akhirnya menuruti, tapi dengan tetap kita dengan tingkah laku, tutur kata yang baik dan sopan, karena mereka juga tetap orang tua. Dan Bu, kalau misalnya orang tua seperti itu, misalnya silahkan kalian bantu dengan lemah lembutkan hatinya, dengan bantu doa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tua ya. Karena tidak sedikit orang tua yang maaf ya, yang kadang-kala masih banyak yang tidak mengerjakan misalnya ya perintah Allah gitu ya. Jadi bagaimana selaku kita sebagai anak ya,
ngobrol secara baik ya, tutur kata tetap sopan kepada orang tua ya, dan bantu dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua kalian ya memang artinya perintah Allah itu dilaksanakan, kemudian kalian juga tidak ada masalah dan sebagainya, itu wajib, tetap wajib sekali ya untuk taat kepada orang tua ya gitu. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua. Amalan paling utama, hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, aku bertanya ya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah itu. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu satu, sholat 5 waktu, sholat tepat 5 waktu ya. Maaf, ini artinya lagi sholat tepat 5 waktu ya. Banyak orang yang mengerjakan sholat itu ya hanya sholat, contoh misalnya kerjakan sholat zuhur itu jam 2, ada juga sholat zuhur yang melaksanakannya mungkin mendekati asar setengah 3 dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi di sini katakan sholat tepat waktu ya. Maka ada lagi di dalam Al-Quran dikatakanlah maka merugilah dia yang melalaikan sholat, ada kan ya, rugilah mereka yang melalaikan sholat. Artinya melalaikan sholat apa? Bukan berarti mereka tidak mengerjakan, mengulur-ngulur waktu sholat itu juga berarti melalaikan. Di situ katakan celakalah orang yang melalaikan sholat, nauzubillah ya. Jadi di sini Rasul menjawab sholat tepat waktu. Jadi ketika waktunya sudah mulai azan zuhur, bergegaslah kalian untuk sholat. Ketika waktunya sudah maghrib, azan maghrib, bergegaslah kalian ke masjid. Itu yang Allah sukai. Kemudian yang kedua, berbakti pada orang tua. Ya, amalan yang kedua yang paling Allah sukai dan cintai itu berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Nah, untuk pilihan misalnya jihad di jalan Allah, kondisi seperti sekarang ini kayaknya tidak memungkinkan atau dan sebagainya, sulit. Kamu ikuti yang pertama, sholat tepat waktu dan berbakti kepada orang tua, itu juga sebagian dari jihad ya. Paham ya? Kemudian mendapatkan keridhaan Allah ya. Keutamaan berbakti orang tua apa saja? Satu, mendapatkan keridhaan Allah. Tadi seperti yang Ibu kemukakan di yang pertama ya. Dalam hadis dikatakan radhiyallahu dalam hadis dikatakan ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhti walidain. Jadi ketika seorang berbakti pada orang tua, jelas dia sudah mendapatkan ridho Allah gitu ya. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya apalagi keutamaan berbakti kepada orang tua? Yang kedua, panjang umur. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu dan bapaknya serta bermelihara silaturahmi. Ketiga, masuk surga. Ya, Rasulullah bersabda, pintu surga terbuka dari orang-orang yang biru walidain. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Ya. Kemudian keempat, keturunan yang sama berbakti. Artinya apa? Berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Itu sudah jelas. Itu janji Allah. Jadi ketika kita berbakti sama orang tua, kamu gambarkan nanti ketika kalian sudah berumah tangga, kalian punya anak, anak kalian akan memperlakukan sama seperti kalian memperlakukan kedua orang tua. Jadi kalau sekarang kalian misalnya ada di antara kalian yang masih berkata kasar ke orang tua, bentak, jangan heran ketika nanti kalian sudah berumah tangga, sifat dan watak anak kalian akan seperti bagaimana perlakuan mereka nanti, itu kita lihat perlakuan kita kepada orang tua. Ya, kemudian barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan baik itu salah maupun benar. Kemudian yaitu apalagi penghapus dosa. Ya, pada berbakti kepada orang tua penghapus dosa. Ya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa besar ya Rasulullah, apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah bertanya kembali, apa kedua ibu dan bapak masih hidup? Laki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah kau punya khalah? Khalah itu saudara ibu? Ya, punya, jawab laki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah kamu kepadanya. Jadi artinya jadi ya tadi ya, kembali lagi menjalin silaturahmi kepada keluarga orang tua. Jadi berbakti kita kepada orang tua gimana kalau sudah meninggal? Ya, kita jalin silaturahmi terutama dari keluarga orang tua, bapak dan ibu. Itu juga sama kita ketika berbakti kepada orang tua kita ya.
Selanjutnya, bagaimana adab kita? Adab ya, bukan azab ya. Adab itu perilaku terhadap orang tua saat orang tua masih hidup. Dengan cara apa? Dia bisa dengan cara mengucapkan salam saat meninggalkan dan menemui, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, tidak memotong pembicaraan, ya, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan datang kembali, membantu pekerjaan. Sebenarnya banyak ya yang kalian bisa rawat, yang bisa kalian lakukan. Jika orang tua kalian sudah tua atau sudah sepuh atau usia lanjut, maka rawatlah mereka dengan penuh keikhlasan, kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Dan merendahkan diri, ya, jangan lupa merendahkan diri. Buang keegoisan kalian, sertakan kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya, gitu ya. Itu saat orang tua masih hidup. Kemudian gimana Bu kalau saat orang tua kita telah tiada? Bagaimana kita cara berbakti? Yang pertama adalah melaksanakan wasiat. Ya, wasiat ketika meninggal. Ya, atau pertama bolehlah kalian urus dulu jenazahnya, atau sekarang baru ingat gimana ya Bu saya saat berbaktinya sama orang tua. Ya, itu ya bisa melaksanakan wasiat orang tua. Menyelesaikan hak-hak orang lain ditinggalkan. Contoh misalnya ketika orang tua punya hutang, cepat-cepat selesaikan. Itu adalah kewajiban orang tua, kewajiban keluarga dan anak. Kemudian menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Kemudian apalagi melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis oleh kedua orang tua kalian. Kemudian juga bisa kalian beramal soleh yang diniatkan, misalnya kalian niat untuk berinfak atau sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini sampaikan ibadahnya, pahalanya kepada ayah hamba atau ibu hamba yang sudah meninggal. Mudah-mudahan segala amal ini, ibadah ini tersampaikan kepada beliau. Itu bisa diucapkan ya, entah itu infak, berkurban. Boleh kita ketika baca Al-Quran pun, ya Allah, mudah-mudahan pahala yang saya baca Al-Quran ini pahalanya tersampaikan kepada ibu dan bapak saya yang sudah meninggal dunia. Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan lautan magfirah atau pengampunan, gitu. Seperti itu bisa ya. Jangan lupa untuk doakan, karena yang tidak akan terputus ketika seorang itu sudah meninggal adalah doa-doa dari anak-anak yang soleh, gitu. Kemudian adab terhadap guru dan kedudukan guru. Kedudukan guru dengan orang tua sama, cuma yang membedakan kalau orang tua itu di rumah, ya, kalau guru itu di sekolah. Kemudian mungkin ya, untuk ketemunya memang guru itu lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi dalam Islam itu sama. Bagaimana adab terhadap guru, yaitu hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum dapat izin dari guru. Kemudian hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat ya. Jadi dengan boleh bercanda tapi dengan tutur kata yang sopan. Kemudian hendaklah tidak berjalan atau duduk atau mulai perkataan sebelum minta izin kepada guru. Kemudian patuh pada perkataan dan perintahnya, atau misalnya ketemu boleh mengucapkan salam terlebih dahulu, mencium tangan jika bertemu, mendengarkan pelajaran sudah diberikan dengan penuh hormat. Itu juga ya, hampir sama sih kalau ibu lihat adabnya ya, cuman beda kan karena mungkin kondisinya ini di rumah dengan di sekolah, seperti itu. Jadi perlakuan kalian terhadap orang tua ya samakan nanti ketika kalian ketemu dengan guru, seperti itu aja ya. Selanjutnya, maaf ini kemudian mengamalkan ilmunya ya. Nih ada terhadap guru apa? Mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain, tidak melawan. Kemudian murid harus mengagungkan guru, dan terpenting juga kalian jangan membuka aib seorang guru ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang kalau anak-anak kan ngobrolnya suka ngalor ngidul, apapun sedikit kesalahan guru diomongin, dibicarakan dan sebagainya. Itu juga hati-hati ya, karena khawatir apa yang kalian dapatkan, ilmu kalian tidak bermanfaat, tidak berkah. Jadi cari keberkahan ilmu yang kalian dapat dengan cara apa? Menghormati gurumu. Paham ya anak-anak ya? Ya, begitu. Nah, materinya hari ini cukup sekian dari Ibu. Tugasnya seperti apa? Untuk minggu ini, tugasnya kalian hanya merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa ayat Al-Qur'annya tadi yang sudah Ibu baca ataupun hadisnya tolong juga ditulis ya. Jadi, tolong ditulis, dirangkum seperti biasa. Nanti kalian nanti kalian posting di kolom komentar
kalau biasanya ibu itu akan memberikan nilai kepada anak itu beda ya, tidak semuanya sama. Artinya apa? Anak yang sudah mengumpulkan atau mengerjakan tugas lebih awal di minggu pertama itu akan ibu kasih nilai 90, tapi di minggu berikutnya akan turun. Contoh misalnya minggu pertama selama seminggu ibu kasih Senin ya, sampai Sabtu ibu lihat itu mungkin ibu kasih nilai 90. Minggu kedua itu mulai turun 85, minggu selanjutnya dan seterusnya itu kan turun. Jadi usahakan supaya nilai kalian tetap besar atau melebihi yang lainnya, kerjakan tugasnya sesuai waktunya. Gitu ya anak-anak, paham ya? Oke. Nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya atau minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.